Halo Sobat PD dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama aku Bayu Tresnaji di YouTube channel Komnas TV Anak dalam acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Oke, nah kali ini Sobat PD udah tahu kan kalau Kak Bayu datang di program PD ini akan ada apa? Pastinya Kak Bayu nggak bosan-bosan untuk nampilin karya-karya terbaik dari anak-anak Indonesia dan juga pemuda-pemudi Indonesia yang berbakat dan juga berprestasi, punya karya yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Nah, buat teman-teman yang pengen karyanya ditampilin dalam program PD, bisa banget caranya tinggal dukung terus YouTube channel Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan bisa juga komen di kolom komentar kita dengan hashtagnya ingin tampil PD. Nah, kali ini untuk episode kali ini spesial banget karena untuk pertama kali Kak Bayu ini mengundang atau kedatangan senior Kak Bayu yang pastinya luar biasa. Dia adalah seorang aktris atau aktor di teater. Dia adalah seorang aktor di teater. Pernah juga mendapatkan grup teaternya ini berprestasi di ajang Festival Teater Jakarta. Kemudian juga berkarir di kreatif di televisi nasional. Dan juga sekarang sering atau banyak banget yang jadi udah pernah make upin banyak artis. Nah, kira-kira karya apa atau penampilan teaternya tuh kayak gimana sih? Udah penasaran semuanya? Langsung aja, ini dia. Check this out! Keren banget kan, itu dia tadi penampilan yang luar biasa. Kita sudah menyaksikan karya terbaik dari salah satu bintang tamu kita kali ini. Langsung aja, ini dia Kak Nuriski Anissa Fitri sudah hadir di PD kali ini. Halo Kak. Halo Kak Bayu. Boleh silakan Kak, panggilannya Kak Anissa ya? Iya betul Kak Anissa. Betul kan, masih Kak Anissa kan panggilannya? Masih dong, nggak berubah. Silakan Kak Anissa, boleh perkenalan diri dulu sama Sobat PD yang ada di rumah. Ada aku perkenalannya apa ya? Apa aja ya? Oke, jadi buat teman-teman semua, halo, aku Nisa dan kebetulan aku diundang sama Kak Bayu di sini ya, mungkin nantinya bisa berbagi sedikit-sedikit buat teman-teman, nggak banyak gitu tapi mungkin bisa ada sedikit-sedikit yang teman-teman ambil gitu. Kebetulan aku sekarang lagi aktif banget di dunia perfilman, persyutingan lah lebih tepatnya gitu. Oke. Gitu aja sih Bayu. Siap, thank you Kak Nisa. Nah, Sobat PD bisa follow Instagramnya Kak Nisa di mana? Kalau mau follow Instagram aku atau mau mampir-mampir boleh di @sanisafit gitu. Mungkin mau lihat keseharian aku gitu kali ya. For your information, followersnya udah sampai 11.000 nih. Wih, keren. Nah, kalau Kanisa tadi video penampilannya itu lagi apa namanya? Karya apa yang dibawakan sama lagi tampil di mana? Itu tuh waktu lagi di Festival Teater Jakarta. Itu tuh sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Dan itu lagi bawain sebuah naskah Selawamir Mrozek kalau nggak salah ya karyanya. Itu naskah terdampar yang dimana sebenarnya ceritanya itu bukan tentang terdamparnya tapi lebih ke kayak ada isu-isu politiknya gitu. Dan itu naskah teater satu babak yang pertama kali pernah aku bawain dan lumayan capek juga gitu. Jadi kayak prosesnya juga panjang banget gitu. Wow, tapi
dengan hasilnya tadi videonya kita udah sama-sama tonton itu keren banget. Itu kira-kira juara berapa tuh, Kak? Aku lupa juara berapa ya. Soalnya waktu itu pas di situ itu lagi kayak di pemilihan di Jakartanya gitu, dan alhamdulillahnya itu masuk ke grand final, juara 1 ke juara 2 aku lupa. Pokoknya tuh itu juga masuk ke kategori sutradara terbaik, dan di situ kebetulan makeup artisnya make upin teman aku, nah itu masuk ke makeup terbaik juga gitu. Oke, nah tadi itu pokoknya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kan ya. Nah kalau misalkan Kak Nisa sendiri nih pertama kali kenal teater tuh dari mana? Sebenarnya kalau untuk pertama kali kenal teater itu sejujurnya boleh diceritain aja. Aku tuh dari SMP itu udah ikut-ikut casting. Wow, dari SMP umur berapa tuh berarti? Umur berapa ya? 13 tahun ya, 13 tahun tuh aku udah mulai ikut casting. Kayak keinginan sendiri atau? Sebenarnya keinginan almarhum mamahku, karena kayak ayo bisa nih kamu acting gitu. Jadi support dari orang tua iya gitu. Acting nih kamu jago nih kayak buat acting. Nah dari situ mulai ikut casting, tapi belum belajar dasar keaktoran itu kayak apa tuh belum gitu, belum terlalu paham. Nah dari SMP, terus akhirnya pas ke SMA aku punya salah satu guru teater juga. Beliau ini alumni IKJ. Siapa namanya? Masih inget gak? Masih inget dong, masih kontakan sampai sekarang gitu. Tapi kayaknya aku nggak usah nyebut kali ya, takutnya beliau nggak mau gitu. Beliau juga masih sering ngajar di sekolah-sekolah gitu. Nah diajarkanlah sama beliau gitu. Oh ternyata keaktoran yang baik itu seperti ini. Nah, itu SMA? SMA. Dari situ ikut lomba juga, ikut lomba baca puisi, ikut lomba teater yang grup gitu. Waktu itu juga kalau nggak salah juara 3. Grup teaternya gitu. Nah dari situ kayak oh udah nih suka banget sama teater gitu. Barulah pas di kuliah ikut juga tuh di salah satu organisasi kampus, kebetulan bareng sama Kak Bayu nih. Organisasi kampusnya tuh namanya UKM UNJ. Jadi kayak semua unit kesenian tuh ada di dalam situ, dari seni suara, band, tari, Sanggar Seni Rupa Rawamangun. Waktu itu sebenarnya seni rupa tapi namanya itu gitu. Terus kemudian ada kalau yang aku geluti itu di situ adalah sastra drama. Aktifnya di sastra. Iya, aktifnya di sastra drama. Jadi kalau di SMP itu fokusnya ke pengenalan teaternya. Iya, betul. Kemudian di SMA itu udah mulai ikut-ikut lomba. Iya. Kemudian di kampus itu belajar teater sambil berorganisasi. Iya, betul. Keren banget kan Nisa ini. Nah, kalau misalkan kan tadi awalnya di rekomendasi gitu ya, yang pertama kali tahu bakatnya yang ngarahin kan almarhum mama kan. Nah tapi apa yang bikin Kak Nisa nih tertarik sama teater? Kan banyak tuh anak-anak yang mungkin diarahin sama orang tuanya tapi ternyata nggak sesuai gitu, tapi kayak jadi kayak terpaksa gitu. Tapi kalau Kak Nisa sendiri kenapa akhirnya tertarik dan mungkin jatuh cinta sama sastra teater? Sebenarnya gimana ya, kayak ketika berada di atas panggung, ketika sudah menjadi aktor, itu tuh rasanya beda gitu loh, kayak bisa merasakan sesuatu yang lain dari diri kita. Misalnya kayak kita kesehariannya seperti ini nih, nah ketika kita jadi aktor kan kita bener-bener menjadi, itu tuh bener-bener berasa kayak menemukan sesuatu yang lain dari diri kita, sisi yang lain gitu loh. Gitu sih, sebenarnya jadi makanya kayak suka banget nih sama teater, kayak merasa lebih hidup, lebih bebas berekspresi gitu sih sebenarnya. Apalagi perannya macem-macem gitu ya. Iya. Nah kalau untuk latihannya teater tuh kayak gimana sampai bisa tadi menjadi bebas berekspresi, itu proses latihannya kayak gimana kan Nisa? Sebenarnya proses latihannya tuh lama banget sih, dan bahkan sebenarnya nggak boleh berhenti ya. Kayak bisa bertahun-tahun, karena sesungguhnya belajar teater itu adalah belajar kehidupan gitu. Wow, belajar teater adalah belajar kehidupan. Iya, jadi bisa dipotong jadi klip TikTok. Oke. Iya, jadi kayak kita benar-benar mempelajari diri kita dulu, kita benar-benar mengenali diri kita, bukan cuman soal rasanya, tapi benar-benar apa yang ada di diri kita. Dari fisik kita, dari rasa kita yang ada di dalam, itu benar-benar mengenali kayak gitu. Makanya lama banget prosesnya. Baru dari situ kita bisa mempelajari karakter lawan main kita gitu, lawan bicara kita, atau peran-peran yang lain gitu. Baru terus kita bisa melihat lingkungan sekitar, makhluk hidup yang ada di sekitar kayak gitu. Makanya proses itu lama banget. Kalau nggak salah ada latihannya tuh ada pertama olah rasa. Iya. Habis itu olah vokal, olah tubuh. Tapi yang paling ciri khasnya dengan anak sastra tuh adalah olah rasanya ya.
Iya, dan itu sebenarnya olah rasa, olah tubuh sama olah vokal itu dikemas satu jadi keaktoran sih, latihan keaktoran. Oke, tuh. Mungkin kalau teman-teman yang mau belajar bisa nanti untuk anak-anak WJ masuk ke UKM. UKM-nya Kanisa. Nah, tadi kan proses latihannya panjang gitu ya, terus ada olah rasa, olah vokal, olah tubuh gitu ya. Nah, kalau sebagai aktor nih Kanisa sebagai yang sering gitu ya berperan di pertunjukan teater, ada tantangannya nggak sih kan? Atau beda nggak sih teater dengan merankan film gitu, acting film? Itu ada tantangannya, apa perbedaannya gitu? Tantangannya apa ya? Tantangannya tuh kayaknya sulit untuk dikatakan deh. Ada sih pasti ya, karena namanya kalau kita berperan itu tuh kita bukan cuma acting sebenarnya, tapi benar-benar menjadi. Nah, yang menjadi itulah yang susah gitu. Iya, yang menjadi itulah yang susah. Karena dari kita belajar tuh kita dari mengenali diri kita, mengenali lawan main kita, peran yang lain, mengenali lingkungan sekitar. Kita juga harus namanya melakukan riset. Riset, misalnya kita mau menjadi background-nya dulu. Iya, gitu. misalkan kita mau menjadi karakternya seorang ibu rumah tangga yang ada kasus KDRT-nya. Nah, itu gimana dari segi psikis, dari segi dari psikologinya, dari fisiknya dia, pembawaannya dia gimana gitu. Cara bicaranya itu kan pasti beda ya, keseharian di mana kan pasti beda. Nah, itu kita harus lakukan riset. Biasanya entah kita bisa nonton film, entah kita bisa misalnya terjun langsung gitu ke tempatnya. Nah, yang susah itu adalah ketika kita udah belajar gitu, dirasa nih kita nyampe nih, di pikiran kita nyampe, tapi ketika kita eksekusi kok beda gitu. Nah, susahnya tuh di eksekusinya. Jadi rasanya di dalam udah dapet, tapi aktor itu kan memvisualisasikannya harus dengan ekspresi, gestur tubuh kayak gitu kan, karena menjadi itu bener-bener semuanya, bukan cuma dari dalam doang. Nah, tantangannya itu adalah eksekusinya itu susah banget. Ya, mungkin maksudnya ketika kita sudah merasa kayaknya aku ini udah sesuai sama perannya, tapi ternyata penonton tuh nggak nangkep ya. Maksudnya apa sih? Apa? Gitu. Itu yang mungkin dibilang eksekusinya susah kali ya. Jadi karena penonton juga harus merasa nih, bukan kita doang yang merasa kita udah jadi udah acting itu, tapi penonton juga mungkin harusnya pesannya harus sampai gitu. Pesannya harus sampai. Jadi itu ya kata-katanya, bukan sekedar acting tapi menjadi akhirnya lebih dalam lagi mungkin makna. Iya. Wow, itu ya. Ada lain nggak kesulitan lain kayak misalkan chemistry sih. Chemistry sama lawan main. Nah, kalau misalnya kayak kita, yang penting kita harus sama diri kita dulu sendiri nih. Kalau ibaratnya kalau kita udah selesai sama diri kita udah tahu harus ngapain, harus gimana, semana gitu ya. Nah, chemistry bisa sama lawan main, karena kadang ada lawan main yang dia juga bisa menyesuaikan dirinya, tapi ada yang dia tuh juga nggak bisa menyesuaikan dirinya. Gimana dia menyesuaikan dirinya ke lawan main. Nah, itu tuh yang PR banget gitu. Membangun chemistry itu nggak cukup kayak cuman sebulan, 3 bulan tuh ternyata nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat peran yang kita nggak suka sama orangnya, itu susah banget sih. Pengalaman. Itu susah banget sih. Oke. Berarti kalau misalkan acting atau main teater sendiri, itu apakah ada castingnya? Apakah kita milih perannya atau memang dari sutradara yang memilih? Tergantung sih. Kalau waktu itu tuh beberapa kali kayak kita casting, tapi beberapa kali juga setelah melalui proses kayak reading, dramatical reading gitu, sutradara langsung menentukan, oh kamu cocoknya jadi ini, cocoknya jadi ini gitu. Oke, jadi ada prosesnya dulu, habis itu baru nanti sutradara yang lebih tahu nih ya perannya di mana peran. Yeah. Pernah nggak kebagian peran nggak? Pernah. Jadi waktu itu sebenarnya bukan nggak kebagian peran sih, cuman karena waktu itu memang pas itu di organisasi juga ya. Yeah. Karena di organisasi kita waktu itu ada yang namanya kayak pengambilan nilai asesmen lah gitu. Nah, kebetulan nilai aku tuh untuk ibaratnya kayak ujian akhir gitu ya, nilai aku tuh udah cukup gitu, udah cukup nilainya. Standar lah ya. Iya, jadi akhirnya aku nggak dapet peran tapi cuman kayak nongol doang, udah habis itu cabut lagi. Sementara yang lain-lainnya itu perannya banyak gitu. Dan memang di situ ternyata aku difokuskan bukan untuk berperan, tapi lebih ke difokuskan untuk make up-nya gitu. Jadi nggak dikasih peran terlalu banyak gitu sih. Dan itu sebenarnya kayak
gatel juga karena itu lagi gencar-gencar kayak pengennya main, gak pengen make upin gitu loh. Padahal ternyata harus kita kasih kesempatan buat yang lain gitu. Jadi junior-juniornya juga mungkin ya. Iya betul. Nah tadi kan dari SMP, SMA, kemudian sampai puncaknya mungkin di FTJ gitu ya. Ada nggak maksudnya peran yang membanggakan atau prestasi yang menurut Kak Anissa nih bisa di-sharing nih buat teman-teman, mungkin bisa inspirasi di dunia sastra? Peran sebenarnya Pengalaman atau pengalaman yang paling nggak bisa dilupain ketika bermain teater. ya itu sih yang terakhir waktu pas Festival Teater Jakarta itu, karena itu tuh proses latihannya kalau nggak salah tuh hampir 9 bulanan. Wah. Itu proses latihan terlama. Kalau ini melahirkan udah ini ya. Iya. Gitu loh, kayak itu tuh terlama karena sebenarnya karakternya tuh nggak jauh beda dari karakter aku sendiri, cuman kayak ya itu balik lagi kita harus menjadi gitu loh, nggak bisa semata-mata ya karakternya sama kok bawel gitu misalnya ngeselin, tapi kan nggak semata-mata bawel dan ngeselin doang gitu loh, bener-bener harus menjadi. Dan proses latihan 9 bulan itu capek banget, bahkan bukan cuma aktor yang capek tapi sutradaranya juga capek, sampai sutradara bilang gini waktu itu, aduh bingung gue mau diapain lagi nih naskah gitu, karena kayak muter terus di situ kok nggak berkembang, latihan nggak berkembang, kayak nggak nemu sesuatu yang baru gitu. Itu tuh nemu bosennya gitu di situ. Cuman ketika ini ya kita makanya tuh butuh chemistry juga, ya kita nguatin satu sama lain, ini kali ya, cobain ini kali ya, coba ini diganti kayak gini kali ya rasanya gitu. Nah itu tuh susah banget, sampai capek, sampai bosen, kayak dalam hati tuh mikir udahlah apalagi sih, orang naskah juga udah hafal, tapi ternyata nggak cukup sampai di situ gitu. Jadi bukan cuma sekedar untuk hafal naskah, hafal gestur, hafal kayak move pindahnya mau kemana gitu, hafal habis ini mau ngapain, bukan sekedar hafal tapi bener-bener ya itu harus menjadi, semuanya harus ngalir gitu. Makanya itu susahnya di situ, dan pas di situ juga menang beberapa kali di beberapa kategori, makanya kayak wow ternyata emang proses 9 bulan itu nggak mengkhianati hasil gitu, ternyata emang bener gitu loh. Oke, boleh tepuk tangan dulu semuanya atas prestasinya yang luar biasa. Tapi kalau sekarang masih rutin main teater atau enggak? Kalau sekarang Kesibukannya apa? lagi nggak rutin teater sih, cuman kalau misalkan make up teater masih suka. Lebih ke make up sih sekarang, kalau ditanya soal rutin sih lebih ke make up artis. Oke, karena kalau aku lihat dari Instagramnya ini adalah SCTV dan Indosiar ya. Maksudnya ini televisi apa namanya nasional ya. Iya. Nah itu gimana Kak awal murahnya nih dari teater, kemudian punya karir sebagai apakah di Kreatif. sebagai kreatif di televisi nasional. Ini mungkin Sobat PD penasaran juga. Oke, jadi sebenarnya waktu itu karena titel aku adalah pendidikan tata rias. Oke. Pada awalnya aku tuh, apalagi tata rias tuh. ya pada awalnya tuh aku ke situ untuk jadi makeup artist. Oh gitu. Ya, cuman ternyata makeup artist saat itu lagi nggak dibutuhin. Jadi yang dibutuhin banget tuh adalah kreatif. Karena waktu itu aku ini apa namanya di situ tuh lagi zaman-zaman alumni COVID gitu. Oh, oke. Jadi pas Lagi COVID zaman-zaman kemarin. lagi zaman-zaman COVID. Jadi kayak banyak yang sakit, terus kayak ya pokoknya lagi kekurangan orang. Nah, akhirnya jadilah kreatif di situ. Sebenarnya pede banget masuk ke kreatif karena ya itu pas kuliahnya tuh cukup aktif di organisasi, kayak di organisasi kan juga banyak acara. ya kita waktu itu kan bikin ya event Event, bikin festival, bikin pagelaran gitu. Ada seksi-seksinya, seksi acara, seksi perkap, ada jadi anak properti juga gitu kan, ada make up-nya juga, semua-semuanya gitu, bener-bener semua-semuanya gitu. Jadi masuk kreatif tuh kayak pede aja, pasti bisa gitu loh. Oke, jadi karena memang awalnya apa ya, mungkin ada sedikit apa mungkin keberuntungan juga yang nggak disangka-sangka, yang tadinya pengen apply sebagai makeup artist tapi malah ke kreatif dulu. Nah waktu itu megang program apa kamu sih? Sebenarnya banyak sih programnya, jadi kayak kita satu orang tuh kayak dikasih berapa program gitu. Nah waktu itu tuh aku megang yang pertama kali anak baru gitu di ajang pencarian bakat, dan sebenarnya aku kayak lebih spesialis acara reguler gitu yang selalu on air gitu loh. Nah ini pencarian bakat waktu itu Pop Academy. Iya, Pop Academy, dan di situ juga ada adik kelasku juga.
gitu. Kalau teman-teman tahu namanya WOD ya. KOD ya, halo siapa? KOD. Mungkin nggak nonton. Iya, jadi WOD ini cukup aktif sampai sekarang gitu. Dia juara 1 lah. Iya, dia juara 1 di Pop Academy gitu. Nah, di situ kayak pertama kali jadi kreatif, oh ternyata kayak gini. Nah, dari situ ke ini lagi ke program lain kayak contohnya Liga Dangdut Indonesia gitu. Okay. Nah, pesertanya juga makin banyak lagi gitu. Acara dangdut ya? Iya, acara dangdut. Nah, cuman jadi di popnya itu cuma pertama kali doang. Nah, sisanya itu adalah acara dangdut. Terus waktu itu pernah megang kayak acara sketsanya Indosiar. Waktu itu Juragan 11. Nah, sebenarnya kalau misalnya boleh dibilang Juragan 11 ini adalah program favorit aku sih sebenarnya. Karena kenapa? Dia sketsa. Jadi yang dimana tuh kita teater banget, bukan teater banget sih, maksudnya kayak jadi kayak ada flashback iya, ke hal-hal yang biasa aku lakukan di teater itu ada di situ gitu, dari kita bedah naskah, ngobrol sama penulis, dan penulisnya itu juga kayak dulu yang sering ikut komika, yang suka ikut ajang-ajang stand up, pokoknya komika gitu loh. Ngebedah naskah, terus kita cari, oke, konsep makeupnya mau kayak gimana, karakternya gimana, terus mau bikin jokes-jokesnya leluconnya kayak gimana gitu loh, terus kostumnya pakai apa ya biar lucu, ini teknik pemunculannya si ini mau kayak gimana ya gitu. Nah, itu jadi kayak seru banget sih di situ. Jadi, gitu. Selain pekerjaannya dapat, tapi hobinya juga dapat di acara yang betul, itu ya. Betul. Nah, gimana sih, kan tadi kan udah ikut, pasti acaranya kan besar-besar kan di televisi nasional, kan pasti kerjanya bareng artis-artis tuh Kak. Gimana sih rasanya kerja bareng artis-artis gitu? Apa yang bisa kita mungkin ambil pelajaran dari mereka? Pelajaran kalau dari mereka sebenarnya adalah mereka waktunya padat banget sih, sejujurnya padat banget gitu ya. Jadi kayak mereka tuh sering banget kalau datang syuting itu, misalkan kayak 10 menit sebelum on air itu baru bisa datang, baru nyampe habis dari syuting sebelumnya. Nah, dari situ juga sebenarnya aku tuh salutnya sama artis-artis yang kayak gitu adalah mereka tuh dalam sehari syuting banyak nih. Ketika nyampe, mereka tuh cuman kayak briefingnya emang biasa tuh udah di-share malamnya gitu. Cuman di situ kan mereka harus di-brief lagi, entah mungkin tadinya ada perubahan apa kayak gitu. Nah, mereka tuh sambil ganti baju, sambil make up, sambil makan, itu sambil di-brief. Nanti ini akan, nanti ada treatment gini, belum ini. Nah, mereka tuh harus hafal artisnya siapa, bintang tamunya siapa. Misalnya kalau misalnya ada mereka harus guide peserta gitu, mereka harus hafal si peserta ini gini ya. Nanti dalam dia waktu yang sepersekian menit detik gitu ya? Iya, sepersekian menit, sepersekian detik mereka tuh harus hafal gitu, harus tahu oke. Nanti ingetin aja gitu. Jadi mereka tuh harus tahu dulu. Ya, berarti gitu. Kayak kerja keras gitu ya, disiplin. Betul. Dan apa ya, cepat tanggap gitu loh. Gitu itu sih. mungkin bisa diambil dari mungkin kalau misalkan teman-teman sering lihat artis-artis nih gitu kan. Kalau rasanya sendiri gimana? Ada suatu perbedaan kah atau udah biasa gitu karena udah sering? Jadi kalau untuk pertama kali ya sebenarnya karena sebenarnya udah beberapa kali ngelihat artis gitu, tapi mungkin kalau ini kan karena acaranya banyak ya, kayak yang di panggung, yang di stage, dan artisnya nggak cuma satu, dangdut, terus kayak glamor gitu loh. Artisnya ya nggak cuma satu. Pertama kali ngelihat, jujur li ya, pertama kali ngelihat Mae Soimah. Iya. Dari atas sampai bawah aku liatin, ternyata bener-bener sekeren itu. Dari pembawaannya, terus ternyata karakteristiknya, apalagi kalau lagi ngeliatin JR-nya, nyanyi kan waktu itu Mae Soimah sama peserta, ngeliatin nyanyinya itu tuh cuma bisa diem, padahal aku lagi ngetik, lagi bikin prompter waktu itu, terus apa aku ngeliatin sambil merinding, suaranya gitu loh, kayak takjub banget gitu, kayak ternyata gini ya, beneran bagus gitu. Terus waktu itu ngeliat Dewi Persik gitu, kayak keren banget ya, udah umur segini masih lincah, treatmentnya digantung-gantung di atas gitu, kayak keren banget. Aku yang udah umur segini aja duduk dikit encok gitu loh, kayak kok bisa gitu. Iya gitu loh, kayak ternyata tuh mereka bener-bener kayak totalitas gitu loh. Itu dari sedikit banyak yang aku lihat ya gitu sih. Oke, ada nggak cerita di balik layar nih dari sebagai kreatif di TV yang mungkin bisa di-share? Apa ya kalau di balik layar? Apanya nih, positifnya? Suka dukanya Kak, terus segala macamnya. Suka dukanya? Sebenarnya kalau dukanya dulu kali ya? Boleh. Kalau dukanya, ya kalau dibilang banyak ya sebenarnya. Tapi kan balik lagi ya, namanya kalau kita bekerja, kita yang memilih mau bekerja di situ ya, kita yang memutuskan gitu.
Dukanya banyak sih, karena namanya kita kerja di TV nasional itu, apalagi waktu itu masih jadi TV nomor 1 ya di Indonesia. Jadi, gencer Agak banget. flexing ya sebenarnya. Oh ya, sorry ya. Nggak apa-apa, lanjut. Ya maksudnya kayak lagi hype-hype-nya waktu Iya. itu. Acara tersebut. Iya, gitu acara ya. tersebut tuh ajang cari bakat itu. Jadi kayak gencar banget. Oh, bikin ini pemunculannya kayak gini ya, gimmicknya ini. Nyari terus gitu. Setiap minggu tuh ada tuh 2-3 hari tuh meeting, sisanya syuting gitu. Kayak liburnya cuma sehari. Terus kayak libur juga tuh kita harus standby gitu. Oke, materi buat ini belum kita siapin kayak gitu. Nah, dukanya tuh ya itu kayak kerja terus mikir, terus namanya juga kreatif ya kan, kerjanya kerja otak gitu, mikir terus. Tapi di situ tuh kayak rasanya tuh di otak aku tuh kayak dikejar terus, harus lari terus, mikir apa lagi gitu. Sebenarnya serunya di situ sih. Terus kayak tapi tuh capek sih jujurnya, capek kayak aduh apalagi nih udah nggak bisa mikir gitu, udah nggak bisa kreatif nih, gimana nih Setiap gitu. hari kayak gitu. Nah, cara Iya. ngatasin burnout-nya kalau kata anak sekarang nih gimana? Lo work balance-nya gimana nih? Work life balance Iya, gitu work sebenarnya. balance-nya gimana pada saat itu? Oke, kalau ngatasin stresnya apa ya? Soalnya kalau dulu karena itu masih awal-awal ya, masih belum tahu gimana harus work life balance itu tidur. Caranya cuma satu, tidur. Itu Udah. kayak mau refresh banget. Ya, tidur dan pulang ke rumah. Udah itu doang. Nggak ada lagi. Kalau misalkan soalnya waktu itu ya, kalau misalkan jalan-jalan gitu mau healing, aduh udah keburu capek, pulang pagi berangkat lagi, kayak waktu tidur tuh nggak tercukupi gitu loh. Jadi kayak nggak, udah tidur pulang ke rumah, malas-malasan, udah itu doang gitu Oke. caranya. Kalau sukanya jujur banyak banget dapet pengalaman. Ya, terus kayak mental diolah jadi lebih kuat. Ini sebenarnya buat yang kuat-kuat mental aja sih ya. Enggak, tapi bener, maksudnya kayak kalau kita kerja di dunia entertain itu tuh tidak semudah yang dilihat gitu. Bahkan ada, ini sedikit cerita nih ya, Boleh, salah boleh. satu peserta ajang Liga Dangdut, dia tuh cantik, suaranya bagus, dia sampai bilang gini, aku pengen deh nanti kalau gede kerjanya jadi kayak kakak, jadi kru TV gitu. Mungkin ada juga yang sobat Iya. PD yang di rumah cita-citanya pengen jadi kru TV. Nah, terus aku bilang, aduh jangan, udah cantik, suara bagus, udah jadi artis aja. Aku sampai bilang kayak gitu, kayak jangan gitu. Maksud aku kayak, dia punya bakat gitu loh. Nah, serunya tuh itu kalau ketemu anak-anak. Jadi kan kita ketemu anak-anak dari kayak seluruh Indonesia, yang sebenarnya mereka umurnya nggak jauh dari kita, kayak cuma beda 2 tahun, bahkan ada yang lebih tua dari kita gitu. Tapi Seru karyanya gitu. juga keren-keren, prestasinya Iya, juga. mereka tuh punya kisah hidup yang ya luar biasa lah ya pokoknya gitu. Nah, seru itu di situ. Jadi kita setiap ketemu orang kita belajar nanggepin mereka harus gimana. Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia juga, bahasanya Bahasa bahasa daerah. Papua gitu, kayak aduh ngomong apa nih orang, kita nggak ngerti gitu kan. Terus kayak bingung, terus bener-bener belajar kita nanggepin orang nih gimana gitu loh. Terus kayak oke, kalau dia mau kita apain ya biar dia nih lebih terkenal gitu, misalnya biar fansnya nih lebih tahu dia nih kayak apa. Nah, itu kita serunya tuh di situ sebenarnya. Oke. Tuh, gitu Nah, sih. tapi masih sampai sekarang jadi kreatif di TV atau Alhamdulillahnya udah resign Sudah kalau resign. sekarang gitu. Oke, berarti sekarang kesehariannya lebih sering apa nih? Kalau aku lihat di Instagramnya, balik lagi ke Instagramnya, aku stok nih banyak make upin artis-artis ya, ada Dikta, Iya. ada Prilly. Kebetulan kalau sekarang alhamdulillahnya aku lebih rutinin di makeup artist sesuai sama titelku sih jadi balik lagi sebenarnya. ke Jalur. jalurnya ya. Iya, betul. Oke, oke. Make upnya make up apa Kak? Apakah make up apa sebutannya make up artis ya? Make up artis tuh yang make upin artis atau Iya. sebenarnya apa sih definisi dari make up artis atau MUA ya? MUA. MUA. Sebenarnya kalau aku makeup artisnya lebih ke kayak syutingan, lebih ke syutingan gitu. Sebenarnya apa aja sih? Jadi aku memilih resign waktu itu karena kayak aku ngerasa aku udah mau 3 tahun nih di TV. Kayak nggak bisa nih, aku harus balik ke jalurku gitu. Karena aku mikir alat-alat makeup itu kan nggak murah ya. Kayak nggak kepake. Terus apa yang udah aku pelajarin selama aku kuliah itu, selama kuliah yang lama itu kayak nggak kepake nih, sayang banget gitu. Meskipun aku juga senang di dunia kreatif gitu. Tapi kayak oke, balik dulu deh gitu ke jalurnya. Nah, terus kayak akhirnya aku mikir gini, kalau di makeup artist itu aku lebih ke oke, syutingan lagi aja. Nah, syutingan tuh bisa kayak TVC, bisa iklan sih ya, sebutannya iklan. Terus bisa syuting film atau syuting series, kayak gitu sih sebenarnya. Belum menjawab pertanyaan. Iya, yang mana? MUA itu
artinya apa nih? Secara umum dulu nih, secara umum. Ya. Apakah yang make upin artis atau sebenarnya apa make up artis? MUA tuh ya makeup artis, art. Oh, gitu loh. Jadi bukan make upin artis-artis doang gitu? Bukan, karena kan MUA itu banyak makeup wisuda, Oh, gitu kan iya. banyak ya, kayak Oke, gitu oke. sih. Apa namanya? Jadi sebagai lulusan dari Tata Rias UNJ itu apa? Jadi MUA tuh kayak cita-cita atau memang kayak hobi atau gimana? Kayak pengen balik lagi dulu apa? Triggernya tuh apa? Iya, triggernya apa? Sebenarnya sih, nih ya, lagi-lagi masuk pendidikan Tata Rias UNJ itu bukan karena kepingin. Tapi sebenarnya pengennya masuknya adalah jurusan teater, karena dari situ aku sudah mencintai teater. Tapi di gitu. UNJ ada nggak sih teater? Ada, Nggak di ada, UNJ kan? tuh cuma ada seni musik, Betul. seni tari gitu. Nah, aku sadar nih, aku nggak mungkin masuk seni musik kan, karena nggak bisa main musik gitu loh. Jadi kayak ya udah, Tata Rias bisa kali ya nanti melipir ke teater gitu. Nah, dari situlah akhirnya Tata Rias, terus juga ikut organisasi. Jadi udah oke, lengkap gitu aku merasa ya. Nah, triggernya untuk balik lagi tuh karena ya itu tadi, karena aku mikir sayang nih udah kuliah lama-lama ngabisin biaya juga, alat makeup juga nggak murah. Masa sih mau kita sia-siain aja itu di rumah gitu. Sementara tetap bisa kok jadi makeup, maksudnya tetap bisa kok meskipun kita cuma makeup artis, tapi kita tetap bisa, kita bisa ngebedah karakter gitu, kita bisa gimana nih cara bikin orang ini bukan cuma sekedar jadi cantik, tapi menjadikan dia sesuai karakternya. Oke. Gitu Jadi masih sih. ada hubungannya sama balik lagi ke teater tadi Iya ya. betul, jadi kayak nggak udah ini aja gitu. Proyek apa yang dari M1 ini yang pernah Kak Nisa pegang? Kalau project sebenarnya ada. Film. Kalau film sih, kalau saat ini karena aku kan baru balik lagi ke dunia permakeupan, apalagi syuting ya. Kalau film aku jujur baru 2 sih, baru 2, dan yang kemarin baru tayang itu baru banget selesai di bioskop itu ada film Temurun. Oke. Ada yang udah pernah nonton? Ada yang nonton filmnya? Nggak ada. Jadi film Temurun ini Kalau dia nonton boleh komen. Itu beberapa make upnya itu berarti Kanisa. ya Ada berarti di akhir ini ya, akhir film biasanya ada. ada. Silakan dicari. Jadi Temurun itu tuh produksinya dari PH-nya Umay Sahab nih kalau teman-teman tahu. Jadi Cinemaku Picture namanya. Ini adalah film horor pertama mereka, dan yang sutradarain adalah perempuan. Itu Wow. adalah Inara gitu. Nah, Terus kalau yang sama Prilly sama Dikta, itu nanti itu belum tayang, itu yang baru sih. Kayaknya Itu yang baru. nanti aja sepilnya ya. oke. Ditunggu ya nanti Iya. apa filmnya nanti kalau udah tayang. Sama yang terakhir ada di Terakhir itu series. series sih Oh, seringnya. series. Iya, seringnya series. Punya Cinemaku juga. Sebenarnya ada beberapa, nggak cuma Cinemaku Picture aja. Cuman yang terakhir ini follow IG-nya Kanisa di Sanisa Fit. Kalau yang MY-nya namanya MY-nya Vanessa Makeup. Vanessa Makeup. Itu karya-karyanya Kanisa. Bisa, atau mungkin teman-teman yang pengen wisuda atau yang Iya. memang butuh make up artis, mau harga bersahabat ya. Ya, Tapi ini bisa ngeri-ngeri loh. dikomunikasikan Bisa lah ya. dikomunikasikan. Oke, keren banget nih. Jangan takut-takut dulu, aku tuh sebenarnya orangnya fleksibel gitu loh. Siap. Nah, tapi kalau misalkan disuruh milih nih ya, dari tadi sastra, kemudian kreatif, sama di makeup artis, kira-kira Kak Nisa pilih yang mana? Sebenarnya itu bukan pilihan ya. Itu bukan pilihan. Gimana ya? Gimana dong? Kalau untuk saat ini ya. Iya. Kalau untuk saat ini, untuk karir ya. Untuk saat ini dan untuk Bebas, karir boleh apa? makeup artist. Oke, makeup artis. Karena Karena apa ya, panggilan hati gitu loh, kayak seneng aja. Akhirnya pada semakin kesini semakin merasa seneng aja gitu. Oke. Ya, tidak apa-apa itu pilihannya Kak Nisa, kita tidak bisa maksa. Ada tips nggak kira-kira sharing buat Sobat PD, pesan-pesannya mungkin ada yang baru pengen mulai teater, ada yang baru pengen jadi makeup artis, ataupun yang pengen
berkarir di dunia kreatif di televisi, ada pesan-pesannya nggak buat Sobat PD, tips dan triknya mungkin? Sebenarnya kalau untuk tips, trik dan pesan-pesan aku nggak bisa ngasih terlalu banyak ya, karena aku juga ibaratnya masih newbie dan banyak senior-seniorku itu yang udah lebih jauh pengalamannya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk berbagi, karena kan aku notabene-nya sebenarnya adalah pengacara ya, pengangguran banyak acara gitu. Ini tapi benar-benar pengangguran banyak acara gitu ya. Nah, yang dimana aku nggak bekerja lagi di suatu perusahaan, nggak terikat kantor gitu. Aku adalah freelancer. Yang dimana kalau freelancer itu ya kalau ada job kerja, kalau nggak ya nggak kerja kan gitu ya. Nah, akhirnya kalau buat teman-teman sih, aku mau mungkin pesannya gini aja kali ya. Lakuin apapun, pilih apapun yang menurut hati kamu tuh kamu mau gitu. Jangan memilih kalau misalkan itu tuh kamu nggak mau tapi kamu terpaksa supaya gimana gitu. Nih contohnya sebenarnya waktu aku di TV nasional aku tuh sempat memilih untuk nggak resign, untuk nggak untuk bertahan di situ, untuk nggak kayak ke makeup lagi deh gitu. Tadinya aku nggak mau berpikir gitu karena udah di TV nasional tuh udah keren, di perusahaan gede gitu, terjamin gitu kan ya. Tapi setelah aku keluar, ternyata aku lebih punya banyak waktu. Nah, kayak yang tadi kalau disuruh milih, aku nggak bisa milih kan. Makanya kayak jalanin aja. Iya, jalanin aja. Dan di freelancer ini tuh aku merasa kayak lebih punya banyak waktu untuk memilih. Misal, aku mau ikut teater, oke, ikut gitu. Aku mau ada job muak nih, ada syutingan, oke, ambil gitu. Terus aku kan juga akhir-akhir ini sering nge-host ya, host live. Sering jadi talent kayak educational tentang skincare, kosmetik gitu. Oke, ambil gitu. Terus juga sering bikinin konten punya kakakku. Oke, ambil juga gitu. Jadi aku punya banyak peluang untuk mengambil hal-hal lain gitu. Jadi tidak membatasi diri sendiri. Iya, betul. Untuk berkarya maupun berkarir. Iya, nah makanya kayak untuk teman-teman lebih dengerin kata hati sih, maunya apa dan kemana, jangan cuma mikirin gengsinya gitu, jangan gitu. Asalkan kita niat dari hati, kita mau, kalau dijalanin bisa-bisa aja gitu sih sebenarnya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Kak Anissa atas kehadirannya mau sini, mau sharing juga sama Sobat PD yang ada di rumah. Semoga ini bisa bisa menginspirasi Sobat PD yang ada di rumah, entah itu yang mau jadi, ini lengkap nih ya, ada yang mau jadi teater, mau jadi kreatif, atau mau jadi MUA. Kita doakan juga buat Kak Anissa sukses terus ke depannya, makin jaya, makin prestasi-prestasinya pasti ditunggu banget. Dan terima kasih sudah hadir di acara PD. Sekali lagi mungkin kalau mau follow boleh di mana Kak? @sanisa_fit. @sanisa_fit dan juga di MUA-nya di @vanisa_makeup. Oke, itu dia tadi keseruan kita sama Kanisa, sudah sharing bareng, udah cerita-cerita sama Sobat PD di rumah. Sampai sini dulu episodenya. Jangan lupa untuk dukung terus YouTube channel Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. PD, Pentas Seni dan Ekspresi.